Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, di mana pemerintah pusat dia haruskan untuk membuat stimulan, dana-dana stimulan yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh yayasan ini dengan Bang Irianto, bisa mengakses untuk membuat pesta atau mungkin pekan kebudayaan di sini. Harapannya adalah bagaimana sesuai dengan yang tadi Pak Kabid bilang bahwa kita orang jelas kita orang di Papua. Ya, yang seperti itu bahwa kebudayaan harus menjadi pemersatu dengan berbagai etnis yang ada di Papua. Dengan berbagai macam problematiknya, kami harapkan adalah kebudayaan menjadi salah satu kunci untuk bentuk-bentuk pemersatuan masyarakat di sini. Itu yang pertama. Kedua, diharapkan kami sesuai dengan amanat undang-undang juga bahwa kebudayaan itu untuk kebahagiaan. Diharapkan dengan adanya kebudayaan, teman-teman di sini merasa lebih bahagia, bisa dilakukan regenerasi yang mulus antara generasi yang tua ke muda, sehingga kebudayaan yang ada di Papua Barat Daya atau khususnya di Sorong ini bisa terus dilestarikan. Saya harap sih ini menjadi jembatan untuk masyarakat agar bisa mengenal lagi budayanya dengan berbagai macam etnis yang berbeda-beda di Kongres 2018 dan di undang-undang itu kita mengharuskan pemerintah daerah membuat pokok pikiran kebudayaan daerah, Bang. Jadi pokok-pokok kebudayaan daerah ini berupa naskah akademik yang dibuat dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kebetulan kan ini provinsinya baru, otomatis harus dibuat ulang. Karena nantinya di pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah ini, naskah ini harus bisa masuk ke RPJMN atau ke RPJMD-nya tiap kabupaten daerah, baik kabupaten, kota, atau provinsi, sehingga akan ada kalimat kebudayaan di tiap APBD baik kabupaten, kota, provinsi. Kami sangat mendorong itu agar berapapun gelontoran dana kita yang dari pusat, katakanlah dana abadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu kita menggelontorkan dan sudah diketok palu oleh DPR dan pemerintah. Kita setiap tahun mengeluarkan 5 triliun untuk kegiatan kebudayaan tapi di seluruh Indonesia. Hitungannya kecil, tapi mungkin ini harus diawali. Nah, bagaimana di daerah untuk bisa menyambut hal baik ini adalah ya harus dibuatnya pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena itu adalah kunci bagaimana peran-peran daerah melindungi kebudayaannya juga dan juga melestarikan kebudayaannya. Sebelum dimekarkan Papua Barat Daya, berarti Papua Barat sudah ada kelihatan? Sudah ada, tapi yang di Manokwari lah. Oh iya. Ya, makanya tadi saya juga bilang ke Pak Kabid, harap disegerakan lagi untuk bisa naskah akademik Papua Barat Daya ini didorong lagi gitu. Sehingga nanti di nomenklatur dan di RPJMD provinsi, kabupaten, kotanya itu muncul kalimat kebudayaan. Karena ini kan sudah jadi rahasia umum, Bang. Dinas kebudayaan kan menjadi dinas yang mungkin kurang diperhatikan gitu. Itu udah, bahkan saya pernah ada satu kabupaten di Sumatera, anggaran dinas kebudayaan itu hanya 50 juta. Bahkan dinas kebudayaan itu gabung dengan dinas pemakaman, miris gitu. Makanya dengan adanya undang-undang, saya harap ini menjadi dan naskah dan patut digarisbawahi, naskah PKD ini harus ditandatangani bupati dan wali kota dan gubernur, sehingga itu bisa menjadikan masyarakat sebagai bentuk tuntutan kalau nantinya tidak dilaksanakan oleh setiap daerah ataupun provinsinya. Dan itu bisa jadi naskah hukum untuk bisa dituntut, harus segera dilaksanakannya PPKD. Sulit Bang. Saya aja hampir sekeliling di Indonesia, sulit sekali untuk menerapkan, tapi harus dimulai. Balik lagi harus dimulai. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak tahu kapan. Dan ini kan, dan patut digarisbawahi, undang-undang ini baru ada 2017, Bang. Yang mana hampir berapa tahun Indonesia, berapa puluh tahun Indonesia merdeka, baru ada undang-undang kebudayaan tahun 2017. Ini harus didorong dan harus kerjasama antara ekosistem yang ada di stakeholder di masyarakat, provinsi, kabupaten, kota, dan di pemerintah pusat juga. Dirjen Kebudayaan yang coba kami usulkan program ini di Dirjen Kebudayaan. Jadi LSM Teras Ketoran Peduli Papua kemudian dipercayakan oleh Dirjen Kebudayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan di daerah. Nah, salah satu kegiatan kebudayaan adalah pentas seni budaya di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kami mencoba untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Papua Barat Daya di kancah nasional, sehingga kami berharap bahwa agenda-agenda kebudayaan seperti ini itu dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang jauh lebih besar lagi,
ekspansinya. Begitu kira-kira. Agendanya apa aja untuk pentas seperti ini? Ya, agenda pentas seni budaya hari ini agendanya adalah menghadirkan hanya agenda tunggal, yaitu pentas seni tari ditambah dengan seni-seni yang ada di negeri di Papua Barat Daya. Jadi ada kurang lebih 12 sanggar tari yang kemudian kami libatkan dalam agenda ini. Jadi kegiatan ini mulai hari ini sampai pada tanggal 23 nanti. Jadi kami atur jadwal bahwa per hari itu kurang lebih 3 sanggar atau 3 tim tari yang nantinya akan mementaskan tarian di agenda pentas seni tari ini. Pentasnya ini apa aja yang menjadi konten daripada mereka sendiri Ya. untuk tiap-tiap sanggar? Yang pertama yaitu seni tari itu sendiri, itu yang menjadi concern kami. Akan tetapi kalau misalnya ada tambahan seni yang lain, misalnya tari suara dan lain-lain, itu akan kami masukkan juga. Itu yang coba diusulkan oleh sanggar tari tiap-tiap. Puisi ya? Iya, puisi juga kami coba untuk kalau misalnya ada puisi yang mau ditampilkan berkaitan dengan puisi-puisi lokal, kami akan memberi ruang untuk itu. Goal daripada kegiatan Perkenalkan budaya, itu tujuannya. Budaya yang ada di Papua Barat Daya kami perkenalkan. Makanya kami libatkan sanggar-sanggar budaya ini. termasuk mulai sana. Iya, kami mencoba mengambil posisi itu. Yang pertama adalah LSM Teras Ketoran Peduli Papua. Kami mencoba untuk mengambil posisi sebagai membina sanggar budaya yang ada di Papua Barat Daya ini. Makanya kami coba berkolaborasi dalam rangka memperkuat budaya-budaya yang ada di Papua Barat Daya. Sampai saat ini